Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi di sini dengan komentator gadungan. Komentator yang gadungan. Hari ini kita akan membahas apa ya? Oh iya, ini ada semalam tuh ada pertandingan Liga Inggris itu, Premier League. English Premier League itu menarik, sangat-sangat menarik. Ada klub-klub besar semua yang main tuh. Ada Manchester City, ada Liverpool, ada Liverpool main gak ya? Main kayaknya. Ada Liverpool, ada Arsenal, ada Tottenham. Hasilnya gila. Man City 6-0 lawan Nottingham. Nottingham tuh. Julian Alvarez 2 gol. Terus Erling Haaland hat-trick lagi. Kemarin hari Sabtu dia hat-trick, sekarang hat-trick lagi. Terus Arsenal 2 gol itu Gabriel Jesus sama Gabriel Martinelli. Itu berarti dia 5 pertandingan itu menang semua. Gila. Ini apa yang benar-benar terjadi. Tapi ini menarik. Khusus Arsenal ini menarik nih. Kalau saudara-saudara ingat musim lalu, itu tagar Arteta out itu menggema di awal musim. Bayangin, kalah terus. Bahkan mereka sempat dibantai Man City kalau nggak salah tuh. Yang supporternya Arsenal sendiri tepuk tangan tuh waktu gol. Tapi sekarang nih gila. Orang semua geleng-geleng kepala tuh. Kenapa bisa begitu? Buset, ini memang apa ya, Arsenal nih, apa memang ini dia awal musim. Ya pembuktiannya nanti kita harus masih nunggu sampai pertengahan musim. Biasanya tuh sampai Desember tuh. Desember kita lihat karena itu musim dingin. Tapi ini menarik karena nanti akan ada jeda Piala Dunia di bulan November. Nah, itu kita bisa lihat apakah dia konsisten sampai situ apa tidak. Tapi sejauh ini juga masih bagus-bagus saja tuh Arsenal tuh. 5 kali bayangin. 5 kali main dia menang terus. Coba bayangin. 5 kali main dia menang terus tuh. Dia lawan Crystal Palace dia menang. Dia lawan Leicester dia menang. Dia lawan Bournemouth dia menang. Dia lawan Fulham menang juga. Aston Villa menang semalam tuh, Aston Villa 2-1. Tapi ya itu kan masih baru klub-klub ya kelas menengah lah, menengah ke bawah ya, walaupun Leicester juara kemarin tahun berapa itu. Tapi secara umum dia masih belum ketemu MU dia ketemu tanggal 4 September itu hari apa? Hari Minggu. Ya, Minggu. Dia ketemu MU Minggu di Old Trafford. Terus dia ketemu Everton. Masih ada Tottenham derby London Utara tanggal 1 Oktober. Itu belum, ya itu akan jadi ujian dia. Tapi ini menarik. Kenapa Arsenal bisa begini? Ini ya ada yang bilang itu beruntung, ada bilang ya bejo istilahnya bejo. Tapi ya memang sepak bola itu ya harus beruntung, kalau nggak beruntung nggak bisa. Dia waktu apa ya, transfer window musim panas ini kan Arsenal tuh datengin Gabriel Jesus kalau dari Brasilia Jesus ya, kalau dari Spanyol Jesus. Beda itu. Kalau dari Portugis itu dia bahasanya. Jadi Gabriel Jesus sama Alexander Zinchenko. Pemain Ukraina. Itu kayaknya jadi kunci. Kenapa? Karena Anda tahu, kalian teman saudara-saudara, saya manggilnya saudara-saudara ya, karena kita semua bersaudara. Saudara-saudara tahu Arsenal itu yang nggak dimiliki hanya mental. Dia mentalnya jelek. Kayak timnas Indonesia lah gitu. Dia sama-sama merah gitu. Mentalnya jelek dia. Jadi kalau dia mau menang, ya dia harus beli pemain yang punya mental juara. Dan Gabriel Jesus sama Alexander Zinchenko, susah namanya, orang Ukraina susah namanya. Dia punya mental juara karena mereka jebolan Man City. Tahu kan Man City?
juara beberapa kali. Terus setelah itu ya dia di Man City kalah bersaing lah, kan tahu sendiri Guardiola itu tuntutannya besar. Pindah ke situ dan dia memberi efek yang cukup signifikan lah menurut saya. Iya benar. Menurut saya itu dia efeknya cukup signifikan. Bayangin aja. Dia semalam tuh Gabriel Jesus nyetak gol. Dan itu penting bagi tim-tim kayak Arsenal gitu tuh. Coba ya kita lihat ya. Nih. Kita lihat. Nih saya punya contekannya di sini nih. Di sini contekannya nih. Gabriel Jesus itu, oh ya nih, yo. 3 gol ngegolin. Ada Martin Odegaard, ada Gabriel Jesus sama Gabriel Martinelli. 3. Jadi 9 gol. Jadi Arsenal tuh ngegolin 13 dari 5 pertandingan Liga Premier League di awal musim ini. Dia ngegolin 13, 9 itu 3 orang itu. Odegaard, Gabriel Jesus sama Gabriel Martinelli. Jadi intinya Arsenal butuh Jesus. Gabriel Jesus. Ya begitu. Jadi terus ini bagus. Nah, tuh lihat tuh Arsenal. Ya tapi ini masih harus diuji lagi gitu. Diuji lagi untuk pekan selanjutnya. Sekarang dia ada di puncak klasemen kan. Dia di puncak klasemen, dia 5 pertandingan, 5 menang, 15 poin. Gak mudah saudara-saudara. Gak mudah main di Liga Premier itu menang 5 walaupun lawannya masih klub papan menengah ke bawah. Ya begitu. Setelah Arsenal tadi kan, Arsenal sudah. Man City. Jangan lupa Man City. 6-0 lawan Nottingham Forest. Klubnya Robin Hood. Walaupun Nottingham itu klub promosi, ya tetap menang, apalagi skornya besar 6-0. Minggu lalu Liverpool 9-0 lawan Bournemouth. Habis itu Scott Parker dipecat. Sekarang 6-0 dan hebatnya saudara-saudara, saya panggilnya saudara-saudara ya, karena kita semua bersaudara. Saudara, jadi 6-0 itu Erling Haaland cetak hat-trick 3 gol. Julian Alvarez 2 gol. Akhir pekan kemarin, hari Sabtu atau hari Minggu tuh, waktu dia ngalahin Crystal Palace 4-2, comeback tuh. Dari 0-2 ketinggalan, balik 4-2. Hat-trick juga pemain Norwegia yang satu ini. Padahal dia baru. Anaknya Alf Inge Haaland. Haaland katanya bacanya, bukan Haaland. Hat-trick. 2 kali hat-trick dalam waktu kurang dari 1 minggu. Di liga dengan kualitas seperti Premier League. Bisa Anda bayangkan sehebat apa ini pemain. Hebat dan kayaknya itu yang dicari oleh Guardiola. Guardiola itu dulu dia punya siapa? Kun Aguero. Terus musim kemarin Aguero agak naik turun kan. Terus si Guardiola main dengan false nine. Jadi penyerangnya nggak jelas siapa. Penyerang nomor 9 ya. Penyerang kalau kita bicara penyerang, striker itu nomor 9. Dalam formasi di sepak bola itu nomor 9 itu penyerang. Itu nomor 9. Jadi istilahnya mid striker forward striker tengah itu dia nggak punya. Musim lalu dia nggak pakai itu. Sebelumnya dia pakai Aguero. Walaupun Aguero itu sebenarnya posisi aslinya bukan nomor 9, dia kayak Messi gitu. Jadi agak gantung, second striker, bisa nomor 10, bisa nomor 10 ya seharusnya gitu. Tapi selama ini dia main di nomor 9. Tapi musim lalu dia nggak dimainin di nomor 9. Dia main tapi ada cedera, ada macam-macam lah. Terus pindah ke Barcelona dan sebelum akhirnya ketahuan ada jantung pensiun. Sekarang Pep Guardiola beli Erling Braut Haaland dari Borussia Dortmund. Itu pembelian yang bagus.
Dan itu nggak susah bujuk Holland pergi ke Man City karena sejak waktu dia kecil dia udah anak bapaknya main di situ. Dia udah bilang saya nggak akan main di Man United, saya akan main di Man City. Tapi dia nyari momennya tepat dan ternyata sekarang dia momennya ya sekarang ini. Dia udah ngegolin hat-trick kemarin, sekarang hat-trick 6-0. Bayangin ya. Klub seperti Man City kan ya tetap bagus sebelum. Jadi kalau sudah hat-trick ya hat-trick kemarin, hat-trick sebelumnya dia udah nyetak gol lagi 9. Kalau nggak salah dia sudah nyetak 9 gol. 9 gol dari 19 gol yang dihasilkan Man City di Premier League dari 5 pertandingan awal. Bayangin, hampir setengah ya. 19, iya setengah. 50% lebih. Sisanya Julian Alvarez 2 gol, Guendongan 2 gol, Bernardo Silva 2 gol. Yang lainnya yang kayak Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Phil Foden 1 gol semua. 19 gol. Walaupun Man City ada di posisi kedua di bawah Arsenal, dia jadi tim paling produktif. 19 gol. Liverpool baru 15 gol. 19 gol dia. Dia hanya waktu itu imbangnya lawan Newcastle. Kurang beruntung tuh. Newcastle juga comeback itu. Kalau waktunya bisa nambah mungkin 90 menit bisa menang juga. Ya itulah Man City. Kehebatan dia itu ada di comeback dan itu luar biasa itu strateginya Pep Guardiola. Jadi semangat, jadi kalau di ruang ganti Pep Guardiola itu cerewet banget, bukan anjay galak. Cara dia memotivasi pemain tuh dia bandingin. Dulu saya ngelatih Lionel Messi itu begini. Ya, itu dimotivasi ke pemain dia. Messi itu pemain bla bla bla, kasar bahasanya, bahasa Inggris tapi kasar, maksudnya istilahnya kasar, apalah kebun binatang apa gitu dikeluarin sama dia di lapangan. Tapi itu bikin pemain motivasi. Susah itu kalau di Indonesia pelatih gitu ngeluarin kebun binatang udah digebukin sama pemainnya. enggak, tapi itu kalau di gitu, dan itu termotivasi man. Makanya kalau City comeback berkali-kali comeback itu ya bagus ya, memang itu habitat dia gitu, DNA-nya dia begitu. Kalau yang waktu penentuan liga terakhir itu musim lalu kan juga comeback tuh. Wah, hampir nangis semua. Yang dulu yang zaman Aguero ngegolin yang di akhir juga comeback. Ya itu memang DNA-nya Man City begitu. Dan pembelian siapa tuh Holland sama Julian Alvarez tuh tepat sejauh ini tepat ya, kita bicara sekarang, bukan nanti ke depan kita nggak akan tahu. Itu tepat. Apalagi Kevin De Bruyne itu kalau zamannya Guardiola di Barcelona itu Kevin De Bruyne itu ya kayak Xavi gitu. Xavi tukang umpan, kayak Xavi kayak Iniesta lah. Itu dia pemain yang ya itu khasnya Guardiola gitu. Dia selalu selain striker tengah nomor 9, dia akan cari pemain yang kreatif. Umpan dari lini tengah. Dulu kalau Anda ingat, saudara-saudara ingat, di Barcelona dia punya Samuel Eto'o depan, terus dia beli Ibra walaupun gagal. Terus di tengahnya dia ada siapa itu? Messi kayak gitu yang kreatif. Xavi, Iniesta. Di Barcelona di Bayern waktu yang latih Bayern juga sama kan, striker nomor 9-nya Lewandowski kayaknya ya. Terus dia punya di tengahnya itu ada yang kreatif kayak Thiago Alcantara. Nah sekarang di Man City juga gitu. Di Man City dia pakai Aguero, dia bikin lini tengahnya kayak Bernardo Silva itu kayak gitu. David Silva itu dulu kemarin sebelum pindah. Terus Kevin De Bruyne ini yang paling bertahan lama. Kevin De Bruyne layak dapat Ballon d'Or. Sayangnya dia nggak dapat Liga Champion aja. Kalau dia dapat Liga Champion, saya yakin kalau kemarin tuh dapat Liga Champion, dia dapat Ballon d'Or. Ya saingan sama Benzema lah. Benzema juga pantas. Kevin De Bruyne juga pantas. Itu kuncinya. Apalagi sekarang ada Holland. Holland tuh kayak, kalau saya tuh ingat zaman dulu tuh, zaman 2000-an awal tuh ada Batistuta, Gabriel Batistuta. Itu kayak gitu karakternya.
bomber namanya, tipe bomber. Jadi striker tuh ada macam-macam tipenya, ada bomber, ada apa ya, striker, ada oportunis. Oportunis tuh kayak Inzaghi gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain, nggak pernah dapat bola, begitu dapat bola sekali gol. Christian Gonzalez tuh kayak Inzaghi tuh. Jadi nggak pernah gerak, tapi sekali gerak gol, kayak Ilya Spazojevic itu kayak gitu. Makanya nggak dipanggil sama Sintayong gitu, karena dia nggak suka tipe penyerang. Kalau kayak itulah bomber, Holland itu tipenya bomber. Dan saya yakin dia bisa jadi top skor Premier League ini masih 5 nanti. Kan dia nggak ikut Piala Dunia tuh, itu dia akan energinya dia akan lebih. Dan ke depan dia pasti akan ngegolin lagi tuh. Begitulah kira-kira. Tadi Arsenal sudah, Man City juga sudah kan, saudara-saudara. Berarti siapa? Oh, Liverpool. Liverpool juga. Jangan salah tuh. Liverpool menang, comeback dia lawan Newcastle. Tertinggal dulu kan 0-1. Terus balas 1-1. Terakhir ngegolin di menit 90 plus 8. 98, 98, 97, pokoknya itulah additional time. Babak kedua itu udah paling wasit gini, mau begini udah gol Fabio Carvalho. Itu berarti kan dia udah 2 kali menang nih. Dia setelah, kan Liverpool tuh waktu awal musim 3 pertandingan awal kan 2 kali imbang, sekali kalah lawan MU di Old Trafford. Nah, itu setelah itu dia bangkit lawan Bournemouth 9-0. Wah, rekor itu 9-0 setelah berapa tahun gitu. Itu belum ada yang ngegolin sebanyak itu. Terakhir itu Leicester sama apa, Ipswich atau apalah itu, pokoknya apa-apalah saya lupa. Tapi itu rekor. Setelah itu dia tanding nih tadi malam dini hari lawan Newcastle, menang lagi. Berarti kan dia bangkit dari hasil minor 3 pertandingan, sekarang dia bangkit 2 kali pertandingan beruntun menang. Kenapa bisa begitu? Kayaknya nih analisis komentator gadungan itu dia masih shock waktu pekan-pekan awal itu sama Sadio Mane kan pindah ke Bayern Munchen. Nah, itu kayaknya dia shock, dia pindah ke Bayern Munchen. Dia mencari, ya tadinya kan kita tahu di situ ada Firmansyah, Firmino, Mane, Salah. Trio yang paling bagus lah itu di Eropa musim-musim kemarin dan di Inggris. Si Mane-nya pergi, jadi tinggal Firmino, Salah. Diogo Jota tuh kemana ya? Kayaknya cedera tuh nggak fit gitu. Diogo Jota. Terus Origi udah pergi kan. Nah, di musim panas itu transfer datangin Darwin Núñez sama Fabio Carvalho. Tapi kan 2 pemain ini harus adaptasi. Tahu kan Darwin Núñez waktu pramusim itu kena bully. Gara-gara ngegolin nggak bisa. Jadi gawang kosong, depan gawang kosong, dia nendang malah ke atas. Tapi waktu Premier League udah pertandingan resmi, dia udah ngegolin tuh. Tapi ya waktu kemarin dapat kartu merah itu. Lawan apa itu lupa saya. Yang pertandingan panas itu. Nah itu. Nah sekarang kayaknya si Jurgen Klopp udah mulai kembali. Iya kan? Setelah 2 pertandingan itu. Nah adaptasinya udah mulai bagus ya. Buktinya Carvalho udah ngegolin. Dan jangan lupa Trent Alexander-Arnold waktu pertama 3 pertandingan pertama itu kena bully juga. Kena kritik dari banyak orang. Media pengamat, supporter Liverpool itu kritik Arnold ini gimana sih, Trent ini mainnya udah kemarin. Ternyata waktu lawan Bournemouth dia membuktikan Trent. Nah, ini menarik Liverpool ini karena ya setelah juara 2019 2020, terus sebelumnya Liga Champions, sekarang dia kehilangan Mane, dia coba bangkit lagi, berarti menata ulang hidup, bahasa anak sekarang, menata ulang hidup.
Jadi dia mencoba dengan formasi baru. Tapi masalahnya begini, sepak bola ala Jurgen Klopp itu tadinya orang kaget. Ini kok main di pressing semua. Wah, capek lah. Orang klub sekelas Barcelona aja kena comeback. Ya kan? Ada Messi itu, masih ada Messi. Kena comeback. Man City kena comeback. Semua dilibas sama dia dengan pola mainnya. Kecuali Madrid sih. Pressing dia itu loh. Itu awalnya orang kaget. Pelatih-pelatih di Inggris tuh kaget. Di Eropa kaget. Oh, mainnya gini. Tapi kan namanya sepak bola itu terus berkembang. Taktik dan strategi itu berkembang. Pelatih-pelatih itu udah mulai bisa menganalisis cara mainnya Jurgen Klopp. Akhirnya sekarang udah tinggal dimatiin salah. Tinggal itu sayapnya dia tuh yang Trent Alexander-Arnold dimatiin. Udah dibajak si Mane, selesai. Tapi ini kan masih proses juga. Kita nggak akan tahu kelanjutan ke depan. Apalagi Darwin Núñez, Fabio Carvalho udah ngegolin. Darwin Núñez juga udah ngegolin. Ya ini menarik pemain-pemain. Darwin Núñez masih muda, baru 23 tahun. Musim lalu dia di Benfica. Benfica itu karena Benfica main di Liga Champions lawan Liverpool. Jadilah dia dibikin tertarik. Dan Darwin Núñez juga diincar banyak klub, jangan salah. Klub-klub besar ngincar dia. Dan dia pindah ke Liverpool karena dia minta bantuan, minta nasihat kakaknya, kakak sesama negara si Luis Suarez. Luis Suarez bilang kalau kau mau main di Inggris ya di Liverpool aja. Itu ternyata dia milih Liverpool. Dan ya itu nanti akan, kan Liverpool juga masih ada beberapa pertandingan yang masih akan menarik. Dia belum ketemu Man City, dia belum ketemu Chelsea, dia belum ketemu Arsenal. Itu akan jadi pembuktian. Jadi intinya itu menarik lah itu Liverpool itu. Kalau dia bisa mempertahankan performa dia kayak semalam tuh, dia bisa comeback, dia bisa pressingnya bagus semalam tuh, dia nekan tuh, dia jadi begitu kemasukan tuh nggak menyerah gitu, langsung dikejar-kejar. Itu karakter dia, karakter Liverpool itu begitu. Karakter Liverpool kayak gitu. Yang sayangnya selalu kalah kalau ketemu Madrid di final Liga Champions. Itu beda lagi. Ya, jadi begitu. Tadi kan ya itu, pokoknya saya rasa persaingan musim ini ketat lah. Man City boleh lah. Jumawa sudah bertahan, Arsenal juga boleh lah. Tapi kan masih ada tim lain. MU jangan lupa Erik Ten Hag. Pokoknya itulah si Erik itu setelah dibully di awal dia udah mulai bisa bangkit tuh. Udah mulai main nyaman. Udah mulai, apalagi nih Anthony dari Ajax datang itu, anak buahnya dia. Itu akan terus Chelsea juga barusan dapat Wesley Fofana. Udah resmi itu. Itu akan Tottenham jangan lupa, itu akan menarik tuh. Dari 6 tim lah, kira-kira akan 6 tim akan bersaing di Premier League. Tapi jangan lupa ini nanti kan ada Piala Dunia. Piala Dunianya beda sama Piala Dunia sebelumnya. Piala Dunia sebelumnya kan di bulan Juni, Juli tengah. Jadi enak di musim panas. Nah sekarang Piala Dunianya di bulan November, Desember. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah semua pemain yang main di klub, dia tidak akan bermain total sebelum Piala Dunia. Jadi sebulan sebelum Piala Dunia mereka akan main santai. Kenapa? Apalagi mereka yang udah pasti akan kepilih masuk timnas ya. Kenapa? Kalau mereka main ngotot, habis cedera gagal Piala Dunia. Kemarin aja waktu drawing Liga Champions, si Aguero kan komentar tuh waktu dia tahu Lionel Messi sohibnya ketemu PSG, ketemu Benfica, ketemu Juventus. Dia bilang sama si Otamendi kan backnya Benfica. Otamendi, kalau kamu sampai tackle Messi bikin cedera, awas kau.
aku bunuh kau, gitu dia bilang. Dia juga pesan sama Di Maria begitu ke Otamendi ke Di Maria. Di Maria jangan sampai cederain tuh Piala Dunia tuh. Gitu ya. Jadi intinya adalah pemain-pemain sebelum Piala Dunia itu pasti dia akan menjaga kondisi. Dia nggak akan tampil habis-habisan. Dia akan ya main menang oke, menang dia akan mengeluarkan sesuai kemampuan dia lah. Dia nggak akan benar-benar tanding sampai habis-habisan karena semua takut cedera Piala Dunia nggak main. Nah, karena Piala Dunia itu adalah puncak karir semua pemain sepak bola di seluruh bumi. Nah, jadi kalau ada pemain bola nggak mau pergi ke Piala Dunia ya itu dipertanyakan kenormalannya. Kalau ada pemain bola mau pengen jadi pegawai karyawan di perusahaan atau di pemerintah ya itu puncak Piala Dunia. Jadi pemain akan fokus ke situ dan itu akan membuat November, Oktober kira-kira sebulan. Jadi pokoknya sebelum Piala Dunia, sebelum libur kan itu semua Liga Premier nanti akan libur tuh. Seminggu atau berapa minggu sebelum Piala Dunia itu. Itu berarti kira-kira bulan Oktober itu kebanyakan pemain akan main santai, Wallace. Mereka nggak akan terlalu itu akan jadi kunci persaingan di Liga Premier. Pemain-pemain nasional yang akan kepilih ke Piala Dunia kayak Phil Foden, Kevin De Bruyne, Darwin Núñez, Firmino, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah, Bukayo Saka, itu Jordan Henderson ya, Alisson Becker, kayak gitulah pokoknya pemain nasional. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Pokoknya pemain nasional yang timnya akan main di Piala Dunia pasti akan berpikir 2 kali untuk bermain habis-habisan di klub, dan itu kemungkinan akan bisa membuat peta persaingan berubah. Bisa jadi Arsenal kalah 5 kali beruntun. Bisa jadi Man City tergelincir lawan klub kecil. Bisa jadi Newcastle justru naik. Bisa jadi Fulham atau bikin Crystal Palace bikin kejut, kayak gitu. Dan itu akan penentuan pertamanya di situ. Penentuan kedua setelah Piala Dunia. Orang kembali dari Piala Dunia, dia akan tampil habisnya di Piala Dunia. Setelah Piala Dunia kan ada yang cedera, ada apalagi tuh musim dingin tuh kan langsung main tuh. Kalau di Inggris ada tradisi Boxing Day, main tanggal 26 Desember. Itu pasca salju. Itu banyak cedera pemain di situ. Itu akan jadi penentuan. Jadi intinya masih panjang deh perjalanan. Kalau Arsenal menang 5 pertandingan beruntun ya jangan senang dulu. Ini baru awal musim. Perjalanan masih panjang, baru dimulai. Nanti penentuannya itu biasanya baru kita bisa menilai tim akan juara, potensi juara, potensi gagal itu setelah bulan Mei. Baru itu kita lihat yang konsisten siapa, yang tidak konsisten siapa. Kalau sekarang ya anggap aja hiburan lah. Awalnya istilahnya ya santai-santai aja, gak usah terlalu bangga-bangga gitu. Nanti ya itu udah sejarah selalu begitu catatannya itu. Pokoknya di musim dingin itu konfigurasi akan berubah. Apalagi nanti Januari ada transfer window. Ya itu akan ada pemain baru datang, pemain sekarang yang dianggap bapuk akan pergi. Itu akan ada perubahan. Nah di situ setelah Januari itu akan kita lihat. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei itu akan kunci. Akan kita lihat. Dan jangan lupa ya itu termasuk Piala Dunia tadi itu yang saya bilang. Piala Dunia November itu. Piala Dunia November, aneh kan. Harusnya Juni, Juli. Tapi ya karena FIFA, ya itu karena konsekuensi dari FIFA menunjuk Qatar. Dia lupa Qatar tuh di Timur Tengah. Timur Tengah itu gurun. Musim panas itu suhunya bisa sampai 40 derajat. 45. Orang suruh main bola di suhu 40 derajat bisa berapa banyak air yang dihabiskan, dehidrasi bisa terkapar. Jadi itulah makanya
dipindah ke ke November yang musim dingin. Musim dingin suhunya bisa walaupun di gurun itu suhunya 20-an ya, sejuk lah, lumayan lah daripada 40. Padahal kalau di Piala Dunia di Eropa atau di Amerika Utara itu musim panas tuh ya suhunya juga tidak lebih dari 30-an. Tapi kalau udah 40 ya, ya itu akan jadi, ya itu gitulah, itu akan jadi pengaruh nanti pada saatnya penentuan Premier League itu begitu. Ya, saudara-saudara, kayaknya udah cukup ya waktunya ya. Kita udah ngomong panjang lebar, kita udah bahas Arsenal yang menang terus. Kita udah bahas Man City yang menang 6-0. 6-0. Terus kita juga udah bahas Liverpool yang comeback tuh, gol di menit 98 tuh keren sumpah, gokil. Terus kita udah bicara, kita udah memprediksi kira-kira bakal gimana nih, apa ada. Soalnya ada Piala Dunia tuh. Kita udah ngomong banyak hal ya. Saya rasa udah cukup ya kira hari untuk yang kali ini ya. Nanti kita sambung lagi di lain waktu ya. Kita akan bahas tema-tema yang lain yang tak kalah menarik. Kan ada banyak nih pertandingan di Italia juga ada main, di Spanyol juga main, Liga Indonesia jangan lupa juga main, liga yang paling ya gitu dah. Ya namanya juga kita komentator gadungan, namanya juga gadungan. Kalau kita salah ya mohon maaf, mohon dimaafkan ini. Tapi ya yang pasti jangan lupa like, subscribe, and share supaya channel komentator gadungan bisa terus eksis di dunia dunia itulah gitu. Jangan lupa, dadah, salam olahraga.